Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 143, Energi Langit dan Bumi. Setelah mendaftar di depan gerbang Akademi Kerajaan dengan token Tanah Langit, Luo Xiu masuk ke Akademi. Ada banyak kesamaan antara Akademi dan Sekte. Di zaman kuno, ada juga kekuatan besar yang mendirikan Akademi untuk melatih elit muda yang hebat. Mereka akan merekrut elit muda yang memiliki bakat luar biasa ke dalam pasukan mereka sendiri dan fokus untuk melatih anak itu. Akademi Kerajaan dibuat berdasarkan model ini. Tujuannya adalah merekrut orang-orang berbakat untuk keluarga kerajaan Fan. Ada 4 jenis siswa di akademi yang mengenakan pakaian berbeda. Kultivator seni bela diri biasa mengenakan seragam bela diri hitam ketat, ahli pemurnian pil mengenakan jubah panjang biru, penyihir formasi mengenakan jubah panjang putih, sedangkan pandai besi mengenakan jubah panjang kuning. Jika ada orang yang berkultivasi pada 2 bidang yang berbeda, mereka juga akan fokus pada aspek tertentu sehingga mereka tentu saja akan mengenakan pakaian tertentu. Setelah memasuki Akademi Kerajaan, Zhang Tianxiu dan Laina berpisah dengan Luo Xiu karena mereka menjauhi Luo Xiu untuk melindungi diri mereka sendiri saat menghadapi murid Istana Ungu sebelumnya. Meskipun Luo Xiu tidak mengatakan apa-apa setelah kejadian itu, mereka tentu saja merasa malu jika terus berjalan bersama Luo Xiu. Yang mengejutkan Luo Xiu adalah Bi Qiansui juga merupakan seorang siswa Akademi Kerajaan dan juga mempelajari formasi. Secara logika, pilihan terbaik saat mempelajari formasi adalah bergabung dengan Persatuan Ahli Sihir Formasi, tetapi Bi Qiansui bergabung dengan Serikat Berburu. Identitas sebagai anggota berbakat Serikat Berburu dan siswa Akademi Kerajaan tidak bertentangan. Dia dapat dilatih di kedua sisi pada saat yang sama. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Di Akademi Kerajaan, ada akomodasi yang disiapkan khusus untuk orang-orang yang memegang token Tanah Langit seperti Luo Xiu. Alasan mengapa keluarga kerajaan Fan memilih tempat ini sebagai tempat berkumpul adalah agar orang-orang yang mengunjungi Akademi Kerajaan dapat melihat rincian tentang keluarga kerajaan. Keesokan harinya, di alun-alun pusat Akademi Kerajaan, sebuah perahu perang melayang di udara. Semua elit muda dengan token Tanah Langit berkumpul di sana. Lokasi alam rahasia misteri tidak berada di kota bagian Tanah Langit, melainkan di tempat yang sangat jauh dari kota bagian Tanah Langit. Mereka harus pergi ke sana dengan perahu perang. Tentu saja, Luo Xiu juga datang ke sini dan melihat Pangeran Gerard lagi. Perahu perang ini masih berada di bawah kendali Pangeran Gerard. Dia akan memimpin lebih dari 130 elit muda ke lokasi alam rahasia misteri. Semua elit muda yang pergi ke alam rahasia misteri dapat menaiki kapal dengan token Tanah Langit. Suara Pangeran Gerard yang berdiri di geladak perahu perang bergema di telinga semua orang. Semua orang menaiki perahu satu persatu. Kemudian, kapal berubah menjadi aliran cahaya dan menembus udara, lalu menghilang di langit dalam sekejap. Total ada 132 orang di perahu perang. Di antara mereka, ada beberapa orang yang mengikuti pertandingan merebut kuota 10 tempat teratas di 13 kabupaten bersama dengan Luo Xiu. Orang-orang itu adalah Su Sue, paman muda Zheng Oi, Wang Chuan, Xie Yong, dan lain-lain. Ada 20 orang dari Istana Ungu kali ini. Luo Xiu memenggal 2 orang di antaranya. Kedua pelayan wanita yang telah diberi pelajaran olehnya di restoran cukup beruntung untuk mengisi kekosongan Gao Zheng dan Yong Yuan. Dari bisikan orang-orang di dekatnya, Luo Xiu mendengar bahwa kedua pelayan itu adalah Gundik Tao Zuojun, tuan muda Istana Ungu. Status seorang gundik setara dengan seorang pelayan pribadi. Sementara itu, ada seorang wanita bercadar yang bernama Qiu Luo Sui. Dia berasal dari sekte kecil bernama Sekte Bulan Air yang bergantung pada Istana Ungu. Tao Zuojun juga mengetahui tentang apa yang terjadi di depan gerbang Akademi Kerajaan. Dia memandang Luo Xiu dengan tatapan membunuh. Apakah kamu seorang jenius peringkat ke-8 dari Serikat Berburu? Beraninya kamu mencari masalah denganku. Saat memasuki alam rahasia misteri, aku pasti akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Tao Zuojun sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Perahu perang terbang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Akan tetapi, butuh waktu beberapa hari untuk mencapai lokasi alam rahasia misteri. Perahu perang memiliki ruang yang sangat besar dengan ratusan kamar. Kebanyakan dari mereka memilih untuk tinggal di kamar dan menunggu dengan tenang. Pada hari ini, wanita bercadar, Qiu Luo Sui, datang ke kamar Luo Xiu. Ada urusan apa Nona Luo Sui datang menemuiku? Tanya Luo Xiu.
Tuan Muda Luo membunuh murid Istana Ungu di kota bagian Tanah Langit. Hal itu membuat Istana Ungu kehilangan muka. Saat memasuki alam rahasia misteri, Tao Zuojun pasti akan menyerangmu. Aku datang ke sini untuk mengingatkanmu. Qiyu Luosui tersenyum dan berkata dengan lembut, "Terima kasih atas kebaikanmu, Nona Luosui." Luosiu tersenyum lembut dan tidak menganggapnya serius. Basis kultivasi di atas Raja Bela Diri tidak dapat memasuki alam rahasia misteri. Luosiu yang berada di tingkatan pemurnian ilahi tentu tidak takut pada siapapun. Jangankan Tao Zuojun akan menyerangnya, Luosiu tetap akan mengambil inisiatif untuk menyerang Tao Zuojun meskipun dia tidak datang. Alasan mengapa Yan Yueyu mengkhianati keluarga Yan dan mengalami cedera di jiwa spiritualnya juga berkaitan dengan Tao Zuojun, Tuan Muda Istana Ungu. Ayah Tao Zuojun adalah Tuan Muda Istana Ungu generasi sebelumnya. Dialah yang membunuh orang tua Yan Yueyu. Aku tahu bahwa Tuan Luo tidak takut pada Tao Zuojun. Aku berkunjung hari ini karena ingin meminta bantuan, ujar Qiyu Luosui. Mendengar ini, Luosiu mengerutkan alisnya. Bagaimanapun, dia dan Qiyu Luosui tidak kenal satu sama lain. Aku tahu kita tidak mengenal satu sama lain. Jadi, terlalu mendadak untuk meminta bantuan. Namun, aku sudah berada dalam kondisi putus asa. Jadi, tolong bantu aku. Saat berbicara, Olu Luosui membungkuk kepada Luosiu. Luosiu bergeming, lalu berkata dengan santai, "Bantuan apa yang diinginkan Nona Luosui?" "Aku tidak tahu apakah Tuan Muda Luo mengetahui tentang Sekte Bulan Air. Tempatku berasal adalah sekte kecil yang bergantung pada Istana Ungu." Suara Qiyu Luosui dipenuhi dengan kesedihan. "Sekte Bulan Air bergantung pada Istana Ungu. Kami membayar banyak untuk mendapatkan kuota di alam rahasia misteri. Selain itu, kontrol Istana Ungu terhadap Sekte Bulan Air menjadi makin keterlaluan. Aku merasa khawatir bahwa tidak lama lagi Sekte Bulan Air akan menghilang dan menjadi sekte boneka yang dikendalikan oleh Istana Ungu." "Apa hubungannya hal ini dengan permintaan bantuan Nona Luosui?" tanya Luosiu dengan tenang. "Mungkin Tuan Muda tidak mengetahuinya, Sekte Bulan Air awalnya bukan sekte kecil. Ada leluhur penguasa bela diri yang memimpin sekte tersebut. Alasan mengapa dia menjadi pengikut Istana Ungu adalah karena dia terluka parah sehingga basis kultivasinya memerosot." Qiyu Luosui menghela napas. Mendengar ini, Luosiu dapat berspekulasi bahwa leluhur penguasa bela diri dari Sekte Bulan Air pasti telah terluka di bagian bidang eliksir atau jiwa spiritual. Hanya dua cedera ini yang dapat menyebabkan kemerosotan basis kultivasi. Leluhur Sekte Bulan Air membutuhkan benda berharga yang disebut sebagai mata air rohin untuk memulihkan basis kultivasi. Benda berharga ini hanya dapat ditemukan di alam rahasia misteri, ujar Qiyu Luosui. Mata air rohin, mata Luosiu sedikit menyipit. Mata air rohin adalah salah satu ramuan utama untuk membuat pil jiwa yin yang. Pada saat yang sama, dia juga bisa menebak bahwa basis kultivasi leluhur penguasa bela diri dari Sekte Bulan Air mengalami kemerosotan karena kerusakan jiwa spiritual. Tujuan Qiyu Luosui mencari mata air rohin seharusnya adalah untuk mengumpulkan ramuan utama pembuatan pil jiwa yin yang. Tidak sulit untuk membuat pil jiwa yin yang. Permasalahan utama dalam pembuatan pil ini adalah ramuan utamanya sulit ditemukan. Entah itu mata air rohin, buah terik harimau, atau rumput jiwa spiritual, semuanya adalah benda berharga yang langka. Mata air rohin hanya sesekali muncul di wilayah energi yin ekstrim. Sementara itu, alam rahasia misteri adalah wilayah energi yin ekstrim. Masuk akal jika ada benda berharga seperti itu. Luosiu berkata dalam hati, "Aku harus mendapatkan mata air rohin." Ada 3 ramuan utama untuk membuat pil jiwa yin yang. Mata air rohin berada di alam rahasia misteri, sedangkan buah terik harimau berada di antara benda berharga yang dijual di internal serikat berburu. Saat itu tiba, selama mendapatkan rumput jiwa spiritual, Luosiu bisa mulai membuat pil jiwa yin yang. Meskipun ingin segera mendapatkan mata air rohin, Luosiu tetap tidak menunjukkan keinginannya itu. Bagaimanapun, mata air rohin adalah barang langka di antara benda berharga peringkat ke-6. Jika berhasil menemukannya, kenapa Luosiu harus memberikannya kepada leluhur Sekte Bulan Air untuk memulihkan basis kultivasinya? Luosiu sedikit mengerti tentang alasan Qiyu Luosui datang meminta bantuan kepadanya. Jika Qiyu Luosui mencarinya sendiri dan menemukannya, mata air rohin pasti akan diambil oleh orang-orang Istana Ungu. Mustahil bagi Qiyu Luosui untuk membawanya kembali ke sekte. Adapun akuisisi di dunia luar. Begitu informasi ini bocor, dikhawatirkan bahwa terdapat banyak orang yang tidak ingin leluhur Sekte Bulan Air memulihkan basis kultivasi, terutama Istana Ungu yang ingin mengambil alih Sekte Bulan Air. "Selama Tuan Muda Luo membantuku mendapatkan mata air rohin, aku bisa memberimu informasi tentang energi api langit dan bumi," ujar Qiyu Luosui yang mengejutkan Luosiu. Energi api langit dan bumi? Luosiu sedikit tergerak dan pupil matanya menyusut. Di bawah langit dan bumi, segala sesuatu memiliki energi.
Entah itu emas, batu, rumput, air, api, angin, atau guntur. Semuanya berkembang di bawah pengaruh kekuatan langit dan bumi sehingga ada peluang tertentu untuk menghasilkan energi. Kultivator seni bela diri di seluruh dunia menyebutnya sebagai energi langit dan bumi. Jika dapat memperoleh energi langit dan bumi, kultivator seni bela diri bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan pesat. Orang yang mendapatkannya bisa meningkatkan tingkatannya dan bertarung di tingkat yang lebih tinggi. Namun, energi langit dan bumi sangat langka dan sulit ditaklukkan. Sejak zaman kuno, hanya ada sedikit orang yang dapat mengendalikan energi langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Mereka semua telah menjadi ahli seni bela diri terkuat yang terkenal di dunia. Energi api langit dan bumi memiliki kegunaan yang tak terbatas. Jika ahli pemurnian pil mendapatkannya, dia dapat meningkatkan kekuatan api sejatinya dan efek pilnya. Jika penyihir formasi mendapatkannya, dia dapat menyingkat formasi api bawaan dan kekuatan formasi api yang dibuatnya akan meningkat pesat. Jika pandai besi mendapatkannya, dia bisa menempa baju perang dan senjata perang berkualitas tinggi dengan kekuatan besar. Jika seorang kultivator seni bela diri yang berlatih teknik kultivasi elemen api bisa mendapatkannya, itu akan menjadi peluang besar baginya. Kekuatannya akan meningkat tajam, bahkan menjadi penguasa pun bukan sekadar mimpi lagi. Energi api jauh lebih berharga daripada mata air rohin. Jika Nona Luo Sui benar-benar mengetahui informasi tentang energi api, aku pikir akan ada banyak orang yang bersedia menukar informasi ini dengan mata air rohin selama kamu menyebarkannya. Meskipun merasa sangat tertarik dengan energi api, Luo Xiu tidak kehilangan rasionalnya. Dia bahkan mencurigai kebenaran dari informasi energi api yang dikatakan oleh Qiu Luo Sui. Benda langka seperti energi api ini sangat penting. Jika orang-orang dari Sekte Bulan Air mengetahuinya, kenapa mereka tidak mengambilnya untuk digunakan sendiri? Qiu Luo Sui tersenyum getir. Orang-orang dari Sekte Bulan Air semua berlatih teknik kultivasi air sehingga energi api tidak berguna bagi kami. Selain itu, seseorang yang tidak bersalah akan mendapatkan malapetaka bila mengambil benda berharga. Begitu Sekte Bulan Air mendapatkan energi api, itu akan menjadi bencana bagi sekte jika informasinya bocor. Mengenai ucapan Tuan Muda tentang bertukar informasi dengan mata air rohin, kami tentu pernah memikirkannya. Akan tetapi, ada terlalu banyak variabel yang bisa memicu malapetaka dengan mudah. Pada titik ini, mata indah Qiu Luo Sui tertuju pada Luo Xiu. Aku melihat Tuan Muda Luo sedang berlatih teknik kultivasi sejenis api hitam. Jika kamu bisa mendapatkan energi api, kekuatanmu akan meningkat pesat. Selain itu, kamu adalah seorang jenius peringkat ke-8 dari Serikat Berburu. Jika kamu mendapatkan energi api, tidak ada yang berani merebutnya. Luo Xiu sangat tergerak ketika mendengar kata-kata itu. Kemudian, Qiu Luo Sui menambahkan, leluhur kami secara tidak sengaja menemukan tempat keberadaan energi api lebih dari 100 tahun yang lalu. Kami ingin menaklukkannya, tetapi berakhir dengan kegagalan. Kini, masih belum diketahui apakah energi api itu masih ada setelah bertahun-tahun berlalu. Mendengar ini, Luo Xiu mengerutkan alisnya. Lagi pula, ada banyak hal yang bisa terjadi selama lebih dari 100 tahun. Jika tidak ada energi api di sana, berarti Luo Xiu tidak mendapatkan apa-apa. Qiu Luo Sui lanjut berujar, jika kamu dapat membantuku menemukan mata air rohin, informasi tentang energi api hanyalah salah satu dari imbalan yang kami berikan. Untuk imbalan kedua, ketika leluhur Sekte Bulan Air telah memulihkan basis kultivasinya, dia berjanji untuk membantumu 3 kali. Selain itu, untuk imbalan ketiga, kami akan memberimu sebotol susu spiritual berusia ribuan tahun. Imbalan semacam ini tidak kecil. Ini jauh melebihi nilai mata air rohin. Jangankan informasi tentang energi api, imbalan berupa bantuan sebanyak 3 kali dari leluhur Sekte Bulan Air yang memiliki basis kultivasi penguasa bela diri sudah merupakan imbalan yang luar biasa besar. Terlebih lagi, Luo Xiu juga akan mendapatkan sebotol susu spiritual berusia ribuan tahun yang merupakan inti dari energi langit dan bumi yang dipadatkan. Setetesnya dapat langsung mengembalikan vital sejati yang hilang bagi seseorang dengan basis kultivasi di bawah penguasa bela diri.